Halo guys, kembali lagi di kelompok kami, kelompok 1 dari SMAN Negeri 25 Jakarta. Jadi di sini kita udah ngelakuin percobaan mengatasi korosi. Tapi di sini aku nggak hanya mau ngasih tahu percobaannya, tapi di sini aku bakal ngejelasin korosi itu apa, kenapa bisa terjadinya korosi. Tapi sebelum itu aku bakal ngenalin nih rekan-rekan aku dari kelompok 1. Yaitu pertama ada Ajeng Ratnasari, yang kedua ada Aulia Rahmah, yang ketiga ada Dita Amelia, yang keempat ada Dwika Aulia Rahmi, yang kelima ada Rina Citra, dan yang keenam ada Khofifah Maharani, dan yang ketujuh ada aku sendiri yaitu Sakia Kumala. Nah, kalian udah kenal kan? Tapi di sini memang pembawa acaranya itu aku duluan ya, namanya Sakia Kumala. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu apa sih itu korosi. Ada yang tahu nggak korosi itu apa? Nah, kalau nggak tahu nggak apa-apa, aku bakal ngejelasin nih. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia. Akibatnya hilangnya fungsi mekanisme pada logam tersebut. Waduh, gimana nih? Logam seperti besi mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu lama dan secara terus-menerus. Dalam perubahan suhu seperti apa sih? Seperti sepeda yang terkena paparan sinar matahari dan hujan terus-menerus yang tidak diolesi dengan cat, itu bisa banget mengalami korosi karena tidak ada perlindungan apapun. Nah, jadi jagalah barang kalian ya guys. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih pengertian korosi. Sekarang kita bakal ngebahas nih bagaimana sih terbentuknya korosi, ya kan? Ada yang udah tahu belum? Kalau nggak tahu, kita bakal ngebahas nih. Jadi proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Jadi aku baca-baca ini dari Kuiper ya. Jadi dari Kuiper ini tuh udah cukup lengkap, tapi dia tuh singkat, padat, dan jelas ya kan. Jadi proses elektrokimia itu merupakan juga prosesnya korosi. Nah, elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya nih ya teman-teman, seperti korosi pada besi akan membentuk oksidasi pada besi ya kan. Oke, jadi seperti yang tertera, besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi ya kan. Jadi yang tadi udah dibahas dari pengertiannya juga ya berarti. Oke, tadi kan aku udah ngejelasin secara singkat tentang pengertian korosi dan bagaimana terbentuknya korosi. Jadi aku dengan teman-teman kelompokku udah ngelakuin percobaan mengatasi korosi ya kan. Tapi rata-rata mereka berhasil loh guys. Jadi kalau kalian misalnya mau coba di rumah, bisa banget nih. Misalnya panci mama kalian pakai percobaan salah satu video yang akan kami tayangkan, bisa banget. Jadi kan kalian dibanggain, terus nggak dibanding-bandingin deh sama anak tetangga sebelah yang mungkin pinternya nauzubillah, kalau kita biasa aja, tapi ya it's okay lah ya. Oke, check it out. Hari ini saya akan melakukan praktek cara menangani korosi menggunakan minuman bersoda. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menuangkan cola ke dalam gelas plastik. Setelah tuangkan minuman bersoda ke dalam gelas plastik, kemudian kita masukkan benda berkaratnya. Setelah kita letakkan paku, kemudian kita diamkan, kita rendam selama 24 jam untuk melihat reaksinya. Nah, di sini saya sudah menyimpan paku yang sudah direndam selama 24 jam. Ini paku yang sudah saya rendam selama 24 jam. Kemudian di sini dapat dilihat, ini paku yang telah direndam selama 24 jam, sedangkan paku di belakang ini paku yang belum direndam. Pada paku ini masih terlihat karat berwarna oranye. Nah, kemudian pada paku yang setelah direndam ini, paku sudah tidak terlalu berkarat menjadi oranye lagi, tapi menjadi berwarna hitam. Minuman cola dapat mengatasi korosi karena minuman cola mengandung asam fosfat. Nah, asam fosfat itu merupakan konverter dari karat karena ia mengubah oksida besi berupa karat menjadi fosfat besi berupa lapisan hitam. Salah satu cara
untuk mengatasi korosi bisa dengan cara pengamplasan. Di sini saya menggunakan paku untuk menjadi media pengamplasan. Setelah diamplas, kemudian paku direndam ke dalam cairan cuka. Bisa juga dengan cara ditetesi. Kemudian setelah ditetesi atau direndam dengan cairan cuka, paku dipanaskan di atas api. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa asam. Ini paku yang sudah dipanaskan di atas api. Pengamplasan termasuk dalam salah satu metode abrasi mekanik yang dapat mengatasi karat pada logam. Karena pada amplas terdapat dua jenis partikel, yaitu silikon karbid dan aluminium oxide. Partikel abrasif pada silikon karbid itu pada saat pengamplasan dia memecah menjadi butiran-butiran kecil yang membuat tepian baru menjadi tajam. Kali ini saya akan membuat praktek menangani korosi dengan menggunakan oli. Pertama-tama, ambil oli secukupnya. Lalu olesi pada paku atau besi yang terkena korosi. Setelah itu, tunggu selama kurang lebih 1 jam. Nah, di sini saya sudah memiliki paku yang didiamkan selama 1 jam. Hasilnya adalah karat yang terdapat pada paku menghilang dan oli menjadi pelumas agar besi tidak berkarat lagi. Ini cara membersihkan paku yang berkarat dengan baking soda. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama baking soda kue, air, paku yang berkarat, mangkok, dan sikat gigi. Nah, di sini taruh baking soda ke dalam mangkok. Campur air secukupnya sampai jadi pasta. Habis itu oleskan ini sini. Tunggu beberapa menit sampai 15 menitan atau 30 menitan. Setelah 30 menit, ambil kayu, bilas, paku. Ambil paku, bilas. Jika sudah bersih, kita bisa lihat perbedaannya dengan ini. Nah, sekian dulu ya teman-teman video dari kami. Gimana videonya, bagus atau tidak? Semoga bisa jadi pembelajaran buat kalian ya. Terima kasih udah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, bye-bye.